Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak hebat yang Bu Setrisa banggakan? Bertemu kembali dengan Bu Setrisa Kusuma Ningtyas. Pada pembelajaran kali ini, kalian akan mempelajari tentang hikayat. Yuk simak terus pembelajaran ini. Dan jangan lupa siapkan catatan kalian untuk mencatat materi dalam pembelajaran ini. Adapun tujuan pembelajaran kalian kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik hikayat dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi isi hikayat dengan benar. Anak-anakku sekalian, pernahkah kalian membaca hikayat? Hikayat apa yang pernah kalian baca? Yuk, simak terus pembelajarannya. Apa sih itu hikayat? Apa itu hikayat? Hikayat berasal dari bahasa Arab haka yang berarti menceritakan, menirukan, mewartakan, menyerupai, berkata, meneruskan, dan melukiskan. Adapun pengertian hikayat yang lain adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Hikayat dibaca untuk pelipur lara, membangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Tahukah kalian karakteristik dari hikayat? Ada 6 karakteristik dari hikayat. Yang pertama, anonim. Kedua, arkais. Ketiga, istana sentris. Keempat, kemustahilan. Kelima, kesaktian tokoh. Dan yang keenam, edukatif. Karakteristik yang pertama adalah anonim. Hikayat bersifat anonim. Maksudnya adalah tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang dari hikayat tersebut. Hal ini disebabkan karena tidak ada nama penulis yang jelas dalam hikayat tersebut. Cerita yang ditulis dalam hikayat pun disampaikan dari satu orang ke orang lain secara lisan. Yang kedua, arkais. Hikayat bersifat arkais, yaitu menggunakan bahasa yang sudah lampau. Bahasa yang digunakan dalam hikayat sudah jarang dipakai atau tidak lazim digunakan dalam komunikasi masa kini. Contohnya, hatta, titah, upeti, dan bejana. Karakteristik yang ketiga adalah istana sentris. Hikayat sering bersifat istana sentris, yaitu bertema dan berlatar kerajaan. Tokoh-tokoh yang diceritakan dalam hikayat biasanya adalah raja, anak raja, atau prajurit. Selain itu, latar tempat yang digunakan adalah suatu negeri yang dipimpin oleh raja atau istana dalam suatu kerajaan. Karakteristik yang keempat, kesaktian. Tokoh dalam hikayat seringkali diceritakan memiliki kesaktian tertentu. Contohnya, yaitu tokoh Garuda yang memiliki kemampuan merusak kerajaan yang dikalahkan oleh Syah Peri, lalu lainnya yaitu raksasa yang memberikan sarung kepada kesaktian untuk mengubah wujud. Karakteristik yang kelima yaitu kemustahilan. Teks hikayat banyak mengandung kemustahilan, baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau tidak dapat diterima dengan nalar. Contohnya, seperti bayi lahir disertai dengan padang dan panah. Atau contoh lain yaitu seorang putri yang keluar dari gendang. Karakteristik yang keenam yaitu edukatif. Walaupun bersifat mustahil, hikayat biasanya mengandung amanat yang baik dan dapat dijadikan pembelajaran bagi para pembacanya. Hikayat biasanya menanamkan unsur-unsur edukatif untuk melakukan kebaikan, tenggang rasa terhadap sesama, saling menghargai, dan nilai-nilai kehidupan lainnya. Nah, anak-anakku sekalian, untuk kali ini tentang mengidentifikasi isi hikayat. Untuk memahami isi dari hikayat, kalian bisa menggunakan prinsip adiksimba. Apa itu? A. Apa? D.
Di mana? K. Kapan? C. Siapa? M. Mengapa? Dan bagaimana? Nah, setelah kalian memahami tentang karakteristik dan isi hikayat, maka langkah selanjutnya untuk mengidentifikasi karakteristik dan isi hikayat, kalian bisa menggunakan petunjuk berikut. Yang pertama, simak dengan cermat video hikayat yang akan diputarkan oleh Bu Satriza. Yang kedua, catatlah informasi dari video hikayat tersebut mengenai karakteristik hikayat yang terdiri dari anonim, arkais, kemustahilan, kesaktian, istana sentris, dan juga edukatif. Langkah selanjutnya, mengidentifikasi isi dalam hikayat. Kalian bisa menggunakan prinsip adik Simba. Selanjutnya, diskusikanlah hikayat yang kalian simak dengan anggota kelompok kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa tuliskan hasil identifikasimu pada lembar kerja peserta didik. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah materi tentang mengidentifikasi karakteristik dan isi dari hikayat. Bagaimana? Paham kan? Tentunya. Nah, anak-anakku sekalian, ketika hartaku habis, tak seorang pun menemaniku. Ketika hartaku banyak, semua manusia jadi temanku. Betapa banyak temanku untuk menghabiskan harta. Padahal teman sejatiku adalah dia yang menemaniku ketika duka. Kutipan dari Hikayat 1001 Malam. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.